Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar bahasa Arab. Kita sudah sampai di Ad-Darsul Rabi'u, buku Dursul Lughah yang juz 1. Al-baitu fil baiti. Kalau sudah masuk fi menjadi al-baiti, di dalam rumah. Al-masjidu menjadi fil masjidi, kasrah, fil masjidi, di dalam masjid. Al-maktabu menjadi alal maktabi, karena ala itu juga huruf jar. Alal maktabi, kasrah, di atas meja. As-sariru alas sariri, di atas ranjang. Fi dan ala itu bagian dari huruf jar. Kalau huruf jar masuk pada kata, maka kata sesudahnya itu harus majarur. Tanda jarnya itu kasrah. Tanda aslinya adalah kasrah. Oke, kita lanjut. Di bagian bawah ini kita akan berlatih membaca dan menerjemahkan. Dan semua ini ada huruf jarnya. Aina Muhammadun, di mana si Muhammad? Huwa fil ghurfah, dia di dalam kamar. Kita gunakan huwa karena Muhammad adalah mudzakkar. Wa aina Yasirun, di mana si Yasir? Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu, di mana si Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Kita gunakan hiya karena Aminatu adalah perempuan, muannats. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi, di mana buku? Dia atau buku di atas meja. Di sini kita gunakan huwa karena al-kitabu itu adalah isim mudzakkar. Wa aina sa'atu, di mana jam? Hiya alas sariri, dia atau jam itu di atas ranjang. Di sini as-sa'atu itu muannats, maka kita gunakan hiya. Inilah contoh-contoh penggunaan huruf jar. Al-ghurfati, al-hammami, al-matbakhi, al-maktabi, al-sarir. Semuanya pakai kasrah. Oke, kita lanjut. Ini ada tamarinu, latihan-latihan. Latihan pertama, ajib anil asilatil atiyah. Kita disuruh menjawab. Boleh sesuai teks yang di atas atau boleh dengan jawaban yang lain. Ainal kitabu, di mana buku? Al-kitabu alal maktabi, buku ada di atas meja. Boleh. Aina Muhammadun, di mana si Muhammad? Huwa fil baiti, dia di dalam rumah. Boleh pakai kata ganti huwa. Kalau aina itu tidak merubah apa-apa. Ainal kitabu dhamma, aina Muhammadun dhamma. Kita lanjut. Aina sa'atu, di mana jam? Hiya alas sariri, dia atau jam ada di atas ranjang. Aina Yasirun, di mana si Yasir? Huwa fil masjidi, dia di dalam masjid. Aina Aminatu, di mana si Aminah? Aminatu fil baiti, Aminah ada di atas, Aminah ada di rumah. Aminatu fil ghurfah, itu artinya apakah? Apakah si Aminah di dalam kamar? Naam Aminatu fil ghurfah. Naam hiya fil ghurfah, iya dia di kamar. Ayasirun fil matbakhi, apakah si Yasir di dapur? La Yasirun fil hammam, bukan, si Yasir ada di kamar mandi. Man fil ghurfati, siapa di kamar? Fil ghurfati Yasirun, di kamar adalah si Yasir. Kita lanjut nomor 9. Waman fil hammami, dan siapa yang di kamar mandi? Fil hammami Zainabu, di kamar mandi si Zainab. Mada alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Alal maktabi kitabun, di atas meja adalah buku. Mada alas sariri, apa yang di atas ranjang? Alas sariri sa'atun, di atas ranjang adalah jam. Oke, latihan yang kedua ini kita disuruh membaca dan menulis kata-kata ini, dan kita perhatikan juga, kita baca juga baris huruf terakhirnya. Kita baca baris huruf terakhirnya. Al-madarosatu, fil madarosati, di dalam sekolah. Fil baiti, al-baitu, al-ghurfatu,
Al-hammamu. Fil matbaqi. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal kursiyyi. As-sariru. Alal kitabi. Fil masjidi. Oke. Latihan berikutnya kita disuruh membaca kalimat-kalimat ini dan kita perhatikan barisnya. At-talibu fil jami'ati. Siswa di kampus. Aina tajiru, di mana pedagang? Huwa fit dukkani, dia di toko. Aina Zainabu, di mana si Zainab? Hiya fil ghurfati, dia di kamar. Ar-rajulu fil masjidi, laki-laki itu di masjid. Al-qalamu 'alal maktabi, pulpen ada di atas meja. Ainal waraqu, di mana kertas? Huwa 'alal maktabi, dia atau kertas di atas meja. Ainal mudarrisu, di mana guru? Huwa fil fasli, dia di kelas. Asyamsu wal qamaru fis samai, matahari dan bulan di langit. Aina Yasirun, di mana si Yasir? Huwa fil mirhadi, dia di toilet. Man fil fasli, siapa yang di kelas? Coba kita perhatikan ainal mudarrisu. Kata aina itu tidak merubah. Jangan dibaca al-mudarrisa atau al-mudarrisi. Ainal mudarrisi salah. Ainal mudarrisa salah. Yang betul ainal mudarrisu. Oke, kita lanjut latihan berikutnya. Di sini kita disuruh membaca nama. Nama laki-laki itu umumnya bertanwin akhirnya. Kalau perempuan tidak bertanwin. Muhammadun Aminatu, Khalidun Zainabu, Hamidun Fatimatu, Yasirun Maryamu, Ammarun Aisyatu, Sa'idun Khadijatu, Aliyun Sofiyatu, Abbasun Ruqayyatu. Itulah perbedaan nama laki-laki dan perempuan. Umumnya laki-laki, nama laki-laki itu pakai tanwin, dan umumnya nama perempuan tidak pakai tanwin. Sofiyatun salah. Yang betul Sofiyatu, tidak pakai tanwin. Latihan berikutnya ini kita disuruh membaca Hamidun Zainabu Aminatu Ammarun Sa'idun Fatimatu. Di sini harus ada koma. Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Oke, sekarang kita lanjut di bagian ba, teks yang bagian kedua. Di sini kita akan mempelajari min, huruf jar min dan ila. Yang di bagian a itu tadi ada fi dan ala. Sekarang min dan ila. Al baitu menjadi minal baiti. Min al baiti. Karena ini ada sukun al, maka dikasih dia baris di atas minal baiti. Tapi kalau asalnya itu adalah min. Al-baitu menjadi minal baiti, dari rumah. Al-masjidu menjadi ilal masjidi, ke masjid. Jadi perubahannya sama seperti di atas, penggunaan fi dan ala. Kata setelah huruf jar itu harus majarul, tanda jarnya di sini kasroh. Nah, kita baca teks percakapannya. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Coba kita perhatikan min aina. Kata aina itu tidak berubah sama sekali. Maka walaupun ada min, dia tetap aina. Jangan min aini. Wa min aina Ammarun, dan dari mana si Ammar? Huwa minas sini, dia dari Cina.
Wa min aina Hamidun, dari mana si Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbasun, di mana si Abbas? Kharaja, dia telah keluar. Aina dhahaba, kemana dia pergi? Dhahaba ilal mudiri, dia telah pergi ke kepala sekolah. Wa aina dhahaba Aliyun, dan kemana si Ali pergi? Dhahaba ilal mirhadi, dia telah pergi ke toilet. Oke, kita lanjut. Tamarinu, latihan-latihan. Yang pertama, latihan pertama, disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Min aina anta, dari mana engkau? Ini untuk laki-laki, anta. Kalau perempuan, min aina anti? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Anta minal Filipini, apakah engkau dari Filipina? La, ana minal Hindi, bukan, saya dari India. Man minas sini, siapa yang dari Cina? Aminatu minas sini, si Aminah dari Cina. Oke, kita lanjut nomor 4. Min aina Hamidun, dari mana si Hamid? Hamidun minal Yabani, si Hamid dari Jepang. Aina dhahaba Abbasun, kemana si Abbas pergi? Dhahaba Abbasun ilal fasli, si Abbas pergi ke kelas. Adhahaba Aliyun ilal mudiri, apakah si Ali pergi ke kepala sekolah? Naam, dhahaba Aliyun ilal mudiri. Iya, si Ali pergi ke kepala sekolah. Ini saya jawab secara bebas, tidak berdasarkan teks yang di atas. Yang penting cara menjawabnya betul. Kita lanjut latihan nomor 2. Ini kita disuruh membaca seperti biasa. Al-ghurfatu minal ghurfati, jangan tak. Minal hammami, al-mirhadu ilal mirhadi, al-yabanu, al-filipinu, minal hindi ila sini. Oke, latihan 3 itu juga membaca dan kita artikan. Min aina Fatimatu, dari mana si Fatimah? Jangan dibaca man, tidak cocok karena siapa? Siapa dari mana Fatimah? Tidak mungkin. Jadi min aina Fatimatu? Hiya minal Hindi, dia dari India. Kharajal mudarrisu minal fasli, guru telah keluar dari kelas. Wa dhahaba ilal mudiri, dan dia pergi ke kepala sekolah. Dhahabat tajiru ilat dukkani, pedagang telah pergi ke toko. Kharaja Hamidun minal ghurfah, si Hamid keluar dari kamar. Wa dhahaba ilal hammami, dan dia pergi ke kamar mandi. Kita lanjut, masih ada. Man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Kharajat talibu minal madarasati, siswa keluar dari sekolah. Wa dhahaba ila suqi, dan dia pergi ke pasar. Khadijatu minas sini, Khadijah dari Cina. Wa Khalidun minal Yabani, dan si Khalid dari Jepang. Oke, kita lanjut latihan 4. Di sini kita disuruh mengisi titik-titik ini dengan salah satu kata yang ada dalam kurung ini, yaitu huruf jar. Min, ila, fi, ala. Tapi harus sesuai artinya. Nomor 1, al-kitabu alal maktabi, buku di atas meja. Dhahaba Hamidun ilal jami'ati, Hamid pergi ke kampus. At-talibu fil fasli, siswa di kelas.
Kharajal mudiru minal madrasati. Kepala sekolah keluar dari sekolah. Oke, Dhahaba Muhammadun ila Sin. Muhammad pergi ke Cina. Wa ilal Yabani, dan juga ke Jepang. Oke, kita lanjut. Ini al-kalimat al-jadidah. Al-kalimat al-jadidah berarti kosakata baru di pelajaran ini. Silakan dihafal-hafal supaya kosakatanya terus bertambah. Tanpa kosakata tidak akan mungkin bisa berbahasa Arab. Oke, ini penting kita perhatikan dalam kotak ini. Fi di dalam, ala di atas, min dari, ila ke. Ini semuanya ini adalah min hurufil jarri, bagian dari huruf jar. Jadi huruf jar itu bukan hanya fi, ala, min, ila, masih ada yang lain. Tapi ini yang biasanya sering digunakan, maka ini dulu yang kita pelajari. Kita sudah mempelajari apa pengaruh yang diakibatkan oleh huruf jar, yaitu kata sesudahnya harus majarur, tanda jarnya adalah tanda aslinya kasroh. Masih ada tanda yang lain, tapi di sini kita pelajari yang kasroh. Contohnya fil baiti, alal maktabi, minal masjidi, ilal ghurfati. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.